pagi-pagi ngopi. Selamat pagi pemirsa, senang sekali pagi hari ini ya, tentu bersama saya Putri Zain kembali lagi di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Tentu ya seperti biasa pemirsa, Ngopi Cyber ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang bervariasi baik dari backgroundnya, pendidikannya, dan pekerjaannya saat ini. Hari ini kita akan membahas sejauh mana bidang properti nih. Mana tahu pemirsa yang ada di rumah ya, atau teman-teman yang ingin bergelut di bidang properti tapi bingung mau mulai dari mana. Kita sudah menghadirkan narasumber kita ini selaku pelaku usahanya langsung ya di bidang properti, yaitu ada Bang Edward Sofyan. Selamat pagi Bang Edward. Pagi Kak Putri. Biasanya panggilannya siapa Bang? Edward apa Sofyan? Edward aja. Edward ya. Jadi Bang Edward ini adalah salah satu pengusaha properti ya. Kita juga mau ngulik seperti apa mungkin awal mula terjun ke dunia properti ya. Bagaimana awalnya, langkahnya, dan seperti apa teknik marketingnya. Tapi sebelum itu Bang Edward ya, selamat datang di Ngopi. Terima kasih. Kita mau cerita-cerita, mau ngobrol dari pengalamannya Bang Edward. Tapi sebelum itu kita mau ngopi dulu, boleh ya Bang Boleh. Edward? Ya? Oke, silakan. Nah, jadi pemirsa nih, untuk Anda boleh disediakan ya makanannya, minumannya, enjoy aja sambil ngedengerin kita hari ini ngobrol tentunya dengan dunia properti. Tapi seperti biasa pemirsa, sebelum kita ngebahas tentang tema kita hari ini ya, kita mau lebih mengenal lebih dekat lagi tentang profilnya dari Bang Edward Sofyan. Bang Edward ini asli orang Medan. Iya, saya asli dari Medan. Lahir di Medan. sekolah semuanya di Medan. Di Medan. Gak pernah keluar kota gitu untuk kerja atau apapun gitu? Belum pernah? Iya. Pokoknya semuanya dari awal sampai akhir di Medan. Keluarga juga asli orang Medan? Benar. Oh iya, nggak ada mungkin campuran dari Jakarta atau apa gitu, nggak ada ya? Enggak, Orang tua asli Medan? Asli Medan. Asli Medan. Jadi mungkin untuk kegiatannya nih Bang, kegiatan saat ini tuh ngapain aja sih? Saat ini tentunya saya punya usaha properti, mulai dari kegiatan agensi properti hingga developer pengembang properti. Pengembang properti. Benar. Jadi memang fokusnya adalah di dunia properti sampai saat ini seperti Iya. itu. Tapi itu juga mau tahu mungkin background pendidikannya terakhir kemarin apa tuh Bang? Terakhir saya di Sarjana Sastra di Sastra? S1. Di Iya. S1 di? Di STBAPA Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Oh, Iya. Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Sarjana Sastra. Saya ngambil Sarjana Sastra jurusan Mandarin. Oh, Mandarin. Nah, Iya. awal mula akhirnya tertarik di dunia properti itu bagaimana ceritanya, Bang? Di tahun 2006, 19 tahun yang lalu, waktu baru tamat SMA, saya waktu itu ibaratnya lagi nyari kerja, nyari tempat kuliah, masih coba-coba lagi semuanya. Jadi waktu itu saya ngambil perkuliahan, yang tadi saya sebutin adalah tempat kuliah saya yang ketiga. Ketiga? Iya, jadi sebelumnya saya ada ngambil 2 tempat kuliah. Ngambilnya di pagi dan juga di malam. Oke, di mana tuh Bang universitasnya? Kalau yang di pagi saya ngambil untuk di jurusan refraksi optisi atau Akademi Refraksi Optisi yang di daerah dekat Unimed sana, di Pancing, di pagi hari. Jadi saya kuliahnya pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kemudian malamnya saya ada ngambil jurusan bisnis lagi di Institut Commercial Management atau sebutannya ICM. Itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Sehingga waktu itu saya cuma punya jam kerja itu dari jam 12 sampai jam 5 sore. Satu sisi saya juga perlu biaya ya untuk kuliah. Jadi waktu itu kalau mau ngelamar kerja tentunya kalau untuk kerja kantoran agak sulit. Sehingga saya kepikiran kalau nggak kerja ini kayak kerja freelance saja. Sehingga waktu itu diinfo sama papa saya ada lowongan kerja sebagai agensi properti. Nah dari sana saya mencoba melamar. Oke, jadi bukan dari orang tua gitu, mungkin Bukan. bakatnya sendiri. Bukan. Oh bukan, Bukan. orang tua fokusnya di mana waktu itu? Waktu itu papa saya sebelumnya ada juga? kerja di pabrik ya. Oh pabrik. Nah pabrik di Belawan, cuma papa memang terakhir sempat berhenti bekerja. Sehingga ya mau nggak mau semua juga harus ditanggung sendiri juga. Oke, kirain memang mungkin dari orang tua seperti itu. Bukan. Ternyata memang dari 2006 2006. sampai saat ini. Benar. Tapi sebelum kita cerita ke bidang propertinya, tadi kenapa Bang Edward ngambil 2 kampus berbeda dengan 2 jurusan yang berbeda gitu? Awalnya saya membuat keputusan untuk ikut
kakak saya, karena kakak saya juga ngambil jurusan bisnis. Jadi saya hanya ikut-ikutan. Belum tahu nih mau kemana. Baru kemudian waktu itu saya diinfo sama ada tante saya, katanya usaha optik bagus juga katanya. Jadi saya berpikir kalau cuma hanya ngambil bisnis tapi nggak ada skillnya, rasanya juga bagaimana. Jadi saya ngambil jurusan optik. Jadi karena ikut-ikutan gitu. Benar. Kakak ngambil bisnis juga. Benar. Akhirnya ada saran dari tante, optik nih bagus juga nih gitu. Ya. Tapi dua-dua akhirnya nggak terjalankan. Iya. Optik itu seperti apa jadinya? Di perkacamataan ya. Jadi saya belajar untuk bagaimana untuk mulai dari kita membuat kacamata, mengukur visus mata, semuanya. Cuma waktu setelah selesai dari kuliah di optik, saya memang kemarin ada rencana mau coba di optik karena sudah menekuni bidang ini. Hanya mungkin jodohnya ya, karena saya melamar ke 5 tempat tidak diterima. Oh iya, pernah juga ternyata. 5 tempat itu optik semua atau? Optik semuanya. Optik semuanya. Tapi udah sempet selesai, yang optik tadi selesai, bisnis selesai. Sudah selesai. Nggak mumet gitu Bang untuk ngatur waktunya sendiri dan tugas-tugas itu kan pasti banyak ya. Pasti. Iya. Mumet nggak kira-kira? Apalagi sempet kerja juga kan, freelance. Benar. Gimana waktu itu ngatur waktunya? Yang paling sulit ketika waktu saya sambil kuliah dan juga ada klien yang telepon ke saya, contohnya, Edward, saya mau lihat rumahnya, mau jumpa gitu kan. Nah waktu itu tentunya saya lagi di kelas kuliah nih, saya mesti angkat telepon, Pak maaf nih, lagi meeting. Jadi kalau nanti agak siangan bagaimana? Gitu. Kalau saya bilang lagi kuliah rasanya agak bagaimana gitu. Iya benar-benar. Sehingga saya mesti pintar-pintar ngatur waktu dan kalau saya jumpanya ke klien tuh banyakkan kesiangan. Namun tentunya saya juga memanfaatkan waktu di akhir pekan kayak Sabtu dengan Minggu itu dengan kerja full time. Oh, kerjanya full time. Nah, tadi kan sempat Bang Edward bilang kalau ada ngambil lagi nih di sastra, Benar. ya kan? Nah itu gimana ceritanya? Udah ngambil 2 jurusan yang berbeda, ambil lagi nih di sastra, itu gimana? Jadi setelah kedua kuliahnya dua-duanya selesai, saya merasa agak bosan di rumah. Itu tahun berapa? Itu tahun 2008-2009. Jadi saya merasa mau cari kegiatan lain lagi, sehingga waktu itu saya berpikir salah satu yang bisa menambah ilmu ya saya ingin belajar Mandarin. Waktu itu sebelum ngambil sastra memang saya sudah mengikuti ada les Mandarin juga. Sehingga saya tinggalkan les Mandarin, saya ngambil ke perkuliahan. Perkuliahannya. Dan itu selesai juga? Selesai juga. Selesai juga. Berapa lama sih Bang untuk menyelesaikan Mandarin sendiri? Di sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun. 5 tahun, iya. Dan itu selesai juga? Selesai ya. Mungkin ada nggak kata orang tua atau keluarga yang bilang, kok kamu kuliah-kuliah terus sih gitu, nggak bosen apa, nggak capek gitu? Pasti ada juga ya, ada teman saya yang bilang ke saya, kamu pasti nggak bisa selesaikan semuanya. Pasti ada juga. Pasti ada, tapi orang tua ngedukung nggak untuk kuliah lagi, ngambil jurusan yang berbeda lagi seperti itu? Kalau papa saya tentunya mendukung ya, untuk belajar lagi. Katanya ya belajar sampai tua. Belajar sampai tua, benar-benar. Belajar tuh nggak akan ada habisnya ya Bang. Dan pada akhirnya dari 2006 fokus di bidang properti gitu. Sampai sekarang, apa yang ngebuat Bang Edward tuh masih bergelut di bidang properti dan fokus? Apakah untuk saat ini bidang properti itu sangat menjanjikan? Saya malahan melihat properti ini bukan bidang yang diminati oleh anak muda ya. Mengingat pertama dari harga properti itu suatu harga yang sangat besar. Benar. Dan pekerjaan ini tidaklah mudah. Karena ketika kita bilang kita mau menjual suatu barang, tentunya kalau kita mau jualan skincare atau kita mau jualan makanan, tentunya itu jauh lebih banyak peminatnya. Benar. Daripada langsung jualan properti yang harga ratusan juta sampai miliaran. Namun saya melihat properti itu bagian dari kebutuhan pokok kita. Artinya menurut saya itu tidak luput dari perubahan zaman. Semua orang juga tetap akan memerlukan properti pada akhirnya. Jadi punya pikiran kalau misalnya semua orang itu butuh properti gitu ya. Dan 2006 itu ikut orang atau udah ngebuat properti sendiri atau seperti apa perjalanan karirnya Bang Edward?
Ya, jadi saya masih kerja di perusahaan orang lain sebagai agensi properti freelance di sana. Oke. Iya, dari Dan 2000. akhirnya lanjutannya seperti apa? Apakah dari 2006 sampai sekarang ikut orang terus atau sudah buka sendiri atau seperti apa? Dari 2006 sampai 2011 saya kerja. Kemudian dari 2011 saya diajak teman-teman untuk bikin agensi properti sendiri. Oke. Nah, jadi 2011 kita ada berempat bikin agensi properti sendiri sampai 2017 kita gagal. Gagal? Ya, jadi 2017 ya terpaksa tutup. Tutup? Itunya. Dari 2011 sampai 2017? Benar. Itu gimana ceritanya? Apa yang ngebuat gagal, Bang Edward? Yang saya pelajari kita berempat itu semua punya background dari bidang sales atau sebagai agen properti. Tapi tidak ada satupun yang punya background sebagai manajemen. Atau sebenarnya kembangkan usaha itu bagaimana. Jadi kita cuma hanya punya pikiran ya jual properti gitu aja. Jadi tidak ada bagaimana mengembangkan perusahaan. Jadi lambat laun tentunya ada perubahan masa di mana properti itu tentunya agak sulit, sehingga satu persatu teman juga jadinya tidak di bidang properti lagi. Tinggal saya sendiri waktu di tahun 2017. Nah, jadi ya di 2017 saya memberikan diri kesempatan satu kali lagi untuk mencoba lagi. Oke, karena sudah gagal seperti itu dan tahu nih masalahnya di mana, ternyata di bidang manajemen seperti itu. Waktu itu manajemennya gimana? Jadi menurut saya selain untuk fokus ke menjual properti, yang benar adalah bagaimana kita membangun perusahaan agensi properti di Kota Medan. Ibaratnya apa sih yang bisa kita bantu kepada agen properti kita supaya agen properti kita bisa melayani kepada konsumen. Sehingga waktu saya membangun perusahaan yang terakhir ini, saya dengan visinya gampang aja, menjadi rumah bagi para agen properti, di mana mereka bisa belajar, berkembang, dan juga bersandar jika ada masalah. Oke, jadi bagaimana jadi wadah gitu ya Wadah untuk buat seluruh agen properti. Nah, untuk agen properti sendiri ini seperti apa sih, Bang Edward? Apa yang diberikan gitu untuk masyarakat jika membutuhkan apa gitu harus ke agen properti? Baik, jadi misalnya ada customer yang sedang ingin menjual propertinya, entah karena mereka punya warisan atau pindah keluar kota. Nah, mereka bisa menitipkan propertinya kepada perusahaan kita. Nanti dari perusahaan kita akan bantu memasarkannya, mencarikan pembeli yang cocok. Oke, jadi ini terkait dengan pemasaran. Pemasaran. Selain pemasaran, ada lagi nggak kira-kira di agen properti ini fokusnya kemana? Satu sisi kita juga kalau ada calon pembeli yang sedang lagi mencari tempat, ataupun calon penyewa yang sedang membutuhkan tempat, baik mereka untuk usaha atau tempat tinggal, kita juga ada bantu mereka untuk mencarikannya. Untuk mencari. Benar. Dan pada akhirnya tadi 2011, 2017 gagal sama teman-teman. Akhirnya Bang Edward ya memberikan kesempatan untuk diri sendiri satu kali lagi nih untuk di bidang properti seperti itu. Benar. 2017 sampai sekarang. Benar. Sendiri nih. Sendiri. Gak ada teman lagi. Seiring perjalanan tentunya saya mendapatkan tambahan partner juga ya. Jadi seiring perjalanan di 2020 sampai hari ini, saya juga ada join dari partner lain. Oke, sudah join. Akhirnya menemukan temannya sendiri gitu ya. 2017 sampai sekarang gitu. Gimana jatuh bangunnya seorang Bang Edward itu ngebangun sendiri gitu, ngasih kesempatan untuk diri sendiri. Itu gimana? Ada jatuh bangunnya lagi nggak? Di 2017 tentunya kita mulai dari awal lagi dengan kantor yang ibaratnya hanya ukuran saya kira 4x6 dengan ruangan tanpa AC gitu. Jadi kita kerja dengan mulai dari satu karyawan, dengan saya ya paling kita 2 orang kerja aja. Jadi di sana kita bangun lagi dan kita coba menata kembali lagi, dan kita juga ada merekrut tenaga penjualan atau kita ada merekrut agent baru lagi. Jadi sebenarnya apa sih Bang Edward kunci ketika kita pengen usaha properti, kunci yang paling harus kita pegang itu agar memang usaha ini tetap berjalan itu apa kira-kira? Saya kira di setiap penjualan yang paling penting memahami ya. Nah, ketika kita bisa memahami partner kita atau memahami agen properti kita ataupun kita bisa memahami klien kita,
setidaknya itu setengah pekerjaannya sudah selesai. Jadi intinya adalah memahami gitu ya. Apapun Benar. pekerjaannya tetap harus dipahami. Ini kerjanya ngapain, terus kliennya butuh apa, terus Benar. teman-temannya visi misinya sama nggak gitu ya. Dan pada akhirnya ini ngebangun properti sendiri. Benar. Membangun properti sendiri dengan nama Nah, saat ini kita ada selain dari untuk memasarkan, tadi kita juga ada membangun perumahan sendiri. perumahan juga. Iya. Oke. Jadi kita ada bangun perumahan sendiri karena kita ingin men-challenge diri kita. Kalau kita hanya memasarkan aja, nanti next levelnya bagaimana lagi? Jadi saya melihat di properti itu ada beberapa level, mulai dari kita sebagai agen properti, kemudian kita sebagai investor, kemudian level yang paling tinggi itu sebagai developer atau pengembang. Oh, seperti itu. Dan untuk saat ini ada bekerja sama nggak mungkin dengan stakeholder lain? Ada juga. Ada juga Ada. dari instansi swasta, pemerintah atau seperti apa? Kebanyakan swasta ya, Dari swasta Benar. untuk perumahan. 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 Dan Iya. sekarang sedang ngebangun perumahan. Benar. Perumahan di daerah mana? Kita lagi bangun di daerah Marelan. Di daerah Marelan. Medan Marelan, Medan iya. Marelan. Iya. Biasanya kan kalau perumahan gitu kan ada tahap-tahapnya gitu ya, Bang? Benar. Tahap 1, tahap 2 ini. Udah sampai tahap berapa? Kalau Karena ini kita totalnya 27 unit, jadi kita langsung bangun semuanya. Oh, Iya. 27 unit. Rumah sederhana, rumah apa atau gimana? Menengah ke atas. Oh, rumah menengah ke atas. Nah, ketika mungkin Bang Edward saat ini ingin membangun sebuah perumahan, itu kan nggak mudah gitu ya. Pasti ada survei dan lain-lain. Apa yang dilakukan pertama kali nih untuk, oke kita ngebangun perumahan nih, apa yang harus dilihat? Ini pertanyaan menarik karena awalnya saya kira mudah ya. Kiranya langsung bangun aja gitu ya. Iya, saya berpikir waktu itu saya bangun perumahan waktu di tahun 2021. Ini proyek ketiga saya. Oke. Jadi di 2021 baru pertama saya coba di bagian pengembangan. Saya kira mudah karena sudah punya belasan tahun di properti. Tapi rupanya tidak semudah yang saya bayangkan. Oke. Karena kita bukan hanya survei, kita juga harus tahu apakah konsep yang kita terapkan ini benar atau tidak. Belum lagi nanti kita harus mengurus untuk izin di lapangan. Belum lagi nanti ada hal-hal kegiatan lain-lain di lapangan yang di luar dugaan kita, mengontrol pembangunan hingga serah terima. Jadi pemasaran itu sebenarnya hanya satu bagian kecil aja, satu bagian di dalam pengembangan. Tapi ada masih banyak komponen kegiatan lain lagi. Oke, Gitu jadi ya. nggak semudah yang dibayangkan pada Benar. awalnya gitu ya. Iya. Biasanya proses yang paling sulit itu apa? Untuk ngurus izin tuh seperti apa sih, Bang? Mengurus izin seperti kita harus mengurus izin bangunan kita. Jadi misalnya misalnya saya berencana untuk bangun 30 unit. Tapi belum tentu nanti izinnya mendapat 30 unit. Saya mesti harus melakukan survei dulu, bertanya kepada instansi yang tertentu, mengajukan planning rencana kita. Oke, jadi ternyata sulit juga ya, Sulit. susah gitu ya. Benar. Dan ini sudah proyek kah? Proyek yang ketiga. Proyek ketiga. Jadi Ya. waktu awal proyek pertama itu bangun perumahan juga. Benar. Bangun perumahan juga. Ya. Ada jatuh bangun yang enggak, Bang? Pertama kali. tentu. Atau ngerasa kayak udahlah susah kali gitu ngurusnya gitu. Di perumahan kedua ada ya, karena perumahan kedua itu lebih, karena kita memasarkan itu selama 6 bulan dan hanya terjual 1 unit aja. Hanya 1 unit? Selama udah ibaratnya pemasaran dengan yang kita udah peras otak semuanya, hanya terjual cuma 1 unit dari total 15 unit. Dari total 15 unit yang terjual hanya 1 unit. 1 unit. Baik pemirsa, kita akan keep dulu ceritanya. Kita juga mau tahu seperti apa mungkin teknik pemasaran ya dari Bang Edward ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Follow Band. Nanti Mas selanjutnya boleh diceritain ya Mas. Gimana? Saling percaya kunci dari bahagia, kasih sayang dan cinta kunci terus bersama. Saling peduli, jalin komunikasi, saling luang
Nah tentu pemirsa kita masih di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas, masih dengan tema kita itu prospek usaha properti di masa depan. Sempat terputus obrolan kita tadi Bang Edward terkait dengan pemasaran nih di proyek yang kedua gitu ya, punya 15 hunian tapi yang terjual hanya 1. Itu gimana waktu itu teknik pemasarannya, apa kira-kira yang salah? Jadi kemarin waktu itu tentunya saya bingung juga ya, kenapa hanya terjual 1, karena kita sudah melakukan pameran selama 3 bulan, kemudian kita juga sudah melakukan riset harga produk. Waktu itu saya kembali baca buku lagi. Saya belajar dari satu buku yang bernama Marketing Myths yang ditulis oleh Philip Kotler. Di sana diajarin namanya 7P. 7P itu dia ada tulisan price, produk, dan sebagainya. Ada satu P yang saya lewatin yaitu physical evidence. Jadi waktu itu ceritanya saya begitu udah akuisisi tanah itu sudah langsung mulai konsep dan langsung pemasaran. Sedangkan di lapangan itu kita belum ada pembangunan apapun. Ibaratnya kita sambil menunggu izin bangunannya keluar, kita pasarin dulu, kita test market. Dan hasilnya memang tidak ada. Dan setelah izin bangunannya kita keluar, kita langsung bangun di lapangan. Mulai dari pengerjaan gerbang, unitnya kita bangun juga langsung. Awalnya rencana hanya mau bangun so unit, tapi terakhir ketika saya diskusi ke partner, kita langsung bangun semuanya. Hasilnya bagus karena di tahun itu, 1 tahun itu kita sudah langsung laku semuanya. Oke, jadi memang ada yang miss gitu ya. Benar. Dan pada akhirnya untuk saat ini sudah terjual 15 unit itu semuanya. Yang itu sudah terjual semuanya. Sudah terjual. Iya. Ternyata selipnya di mana? Di physical evidence yaitu di pembuktian di lapangannya. Jadi kalau kita hanya bicara konsep, hanya kita bicara keunggulan kita, tapi kalau di lapangan itu tidak ada buktinya, calon pembeli itu juga belum tentu bisa percaya. Benar. Edward berkata akan membangun ini, itu, nanti jadinya begini, tapi secara kenyataan belum nampak. Sehingga itu sulit membangun kepercayaan di mata calon pembeli. Nah, Jadi setelah kita lakukan pembangunan, kita memberikan contohnya begini, customer lama-lama mereka akan mulai percaya, oh ini valid ya. Mereka developernya sudah mulai bangun, bentuknya sudah nampak, rupanya bentuknya sama seperti gambar gitu. Oke, jadi memang harus ada bukti dulu nih. Benar. Harus ada rumah contohnya dulu nih, biar gimana caranya kita bisa menarik perhatian masyarakat atau pasar gitu ya. Dan untuk marketing sekarang seperti apa Bang? Sudah mulai berkembang nggak seiring berjalannya digital saat ini, kan luar biasa ya. Itu seperti apa mungkin? Nah, saat ini kita banyak melakukan pemasaran melalui digital ya, baik itu seperti sosial media, Instagram maupun TikTok, serta YouTube juga ada. YouTube juga ada. Di sana kita tentunya lebih mempermudah untuk menjangkau calon pembeli di sana. Oke, untuk di konten-kontennya tuh biasanya apa aja sih Bang? Tentang apa aja konten-kontennya? Apakah pure gitu ya tentang rumah gitu? Karena kan kemarin tuh ada yang viral juga ya, dia salah satu agen perumahan gitu ya, properti juga ya, dia buat story gitu sehingga banyak itu peminatnya. Apakah seperti itu juga atau kontennya tuh terlalu kaku atau seperti apa? Kita memang ada bikin konten jualan dan konten yang tidak jualan ya. Ketika konten jualan tujuannya untuk memasarkan atau menceritakan keunggulan produk. Tapi ketika konten yang tidak jualan seperti kita memberikan konten edukasi mengenai properti, misalnya 5 hal yang perlu kamu perhatikan sebelum mengajukan KPR. Oh gitu. Atau kita memberikan sebelum membeli rumah, berikut ini dokumen yang mesti kamu perhatikan. Ya, legalitasnya apa saja. Jadi kita berikan edukasi. Kadangkala kita ada selipin dengan entertainment komedi sedikit. Jadi nggak melulu tentang rumah itu ya. Benar. Jadi memang ada hiburannya. Untuk sosial medianya ini bisa di mana kita ngunjunginnya? Sosial media kita ada di Instagram, YouTube ataupun TikTok dengan nama @petarumah. @petarumah. Benar. Jadi memang Petarumah ini sangat familiar ya di Kota Medan sebagai agent properti. Nah, kita juga mau tahu nih dari pandangan Bang Edward sendiri, kira-kira segmen properti apa yang nantinya tuh diprediksi tuh cepat tuh berkembang? Apakah mungkin seperti hunian apartemen, kos-kosan atau ruko? Untuk di Kota Medan sendiri tuh seperti apa untuk melihatnya, Bang Edward? Dari kebutuhan tentunya saya melihat seperti hunian itu menjadi prospek utama. Hunian dibandingkan dengan komersial untuk usaha seperti ruko. Jadi hunian itu jauh masih menjadi utama saat ini. Kemudian kalau untuk hunian itu kan kita bagi ada apartemen, landed house.
kita berpikir landed house ini menjadi satu kebutuhan. Oke. Sedangkan apartemen ataupun kondominium itu seperti hanya keinginan. Ya mungkin benar. kalau ada rezeki lebih ya mungkin boleh lah apartemen gitu ya. Benar. Tapi yang paling penting kan rumah nih. Benar. Tapi kalau mungkin prospeknya apartemen sendiri ini sekarang di Kota Medan tuh apartemen udah banyak sekali. Seperti apa Bang Edward kira-kira? Saya malahan melihat perkembangan apartemen di Kota Medan saat ini tidak sebanyak dengan seperti di ibu kota. Kita melihat sepertinya kayak 1 tahun itu ada berapa proyek apartemen launching. Di Kota Medan itu pada rata-rata kadang tidak melebihi 1-2 proyek proyek apartemen yang baru. Sehingga saya berpikir karena kebutuhan untuk apartemen atau kondominium itu tidak begitu tinggi, lebih ke keinginan untuk memiliki. Contohnya setelah kemarin saya melakukan survei, banyak orang yang membeli apartemen atau kondominium pada umumnya itu mereka memang sudah punya rumah. Jadi mereka membeli itu tujuannya seperti misalnya untuk weekend house mereka, Sabtu Minggu tinggal di apartemen, ataupun jika ada tamu yang berkunjung, ataupun mereka mungkin jadikan itu sebagai bisnis untuk disewain, dikontrakkan. Investasi seperti Benar, itu. Ya, Bang. Jadi untuk sampai saat ini tadi yang perumahan di Marelan itu berarti proyek ketiga. Proyek pertama perumahan juga. Perumahan juga itu di daerah mana untuk proyek pertama? Di daerah Danau Singkara. Oh, di Danau Singkara. Iya. Proyek yang kedua tadi Di Marelan. di Marelan juga. Dan yang ini adalah Di Marelan. Sudah selesaikah pembangunannya? Saat ini pembangunan kita berjalan sudah 30%. 30%. Untuk marketing dan pemasarannya seperti apa untuk perumahan yang proyek ketiga ini, Bang Edward? Belajar dari kesalahan saya yang Iya. sebelumnya, tentunya kita lebih fokus untuk pembangunan di lokasi dulu. Jadi saat ini kita sudah selesai bikin gerbangnya, pos security-nya, dan juga kita lagi persiapan untuk rumah contohnya. Jadi dari 27 unit saat ini kita sudah membangun 8 unit utama di bagian depannya dulu. Jadi kita akan fokus untuk pembangunan dulu, baru kita akan melakukan marketing secara digital ataupun melalui agensi properti kita. Nah, kita juga mau tahu nih, apalagi sekarang nih ya banyak anak-anak Gen Z, anak-anak milenial tuh pengen punya rumah seperti itu ya, masih bekerja pengen punya rumah. Kan sekarang udah banyak yang rumah aja dulu kan. Bahkan sekarang anak-anak Gen Z tuh masih mungkin umurnya 25 tahun udah punya rumah gitu ya. Nah, untuk pembayaran sendiri ketika kita ingin membeli satu unit rumah seperti itu, kalau di tempat Bang Edward sendiri itu bisa nggak pembayarannya itu berbasisnya KPR? Bisa. Oke, bisa juga. Oh, bisa. Itu emang langsung kita ngambil dari bank atau gimana sistem KPR-nya? Baik, jadi pada umumnya kita ada memberikan mereka tentunya KPR ke pihak perbankan, dan dari biasa umumnya developer itu ada down payment atau DP yang minim. Apakah DP-nya itu 5%, 10%, bahkan sampai 20%. Nanti sisanya 80% itu dari calon pembeli itu mengajukan kepada bank. Biasanya itu difasilitasi oleh agensi properti atau oleh developernya, karena umumnya mereka sudah bekerja sama dengan pihak perbankan. Jadi memang ya tinggal datang aja gitu ya, Benar. kira-kira mau KPR-nya di bank mana gitu ya. Nanti kan akan di cross check lagi mungkin terkait dengan pekerjaan dan administrasi lainnya. Nah, tapi kalau kita ingin membeli satu hunian seperti itu, apa aja nih tambahan untuk pembiayaannya nih yang perlu kita ketahui? Seperti mungkin notarisnya atau hal-hal yang gimana lagi yang harus kita tangani gitu, Bang Edward? Kalau selain harga rumah, tentunya kan tadi harga rumah itu mencakup ada komponen uang tanda jadi atau panjar serta dengan down payment di dalamnya. Selain itu tentunya kita perlu bertanya kepada pihak penjual atau pihak pengembangnya, apakah sudah termasuk dengan pajak pembeli atau yang disebut sebagai PPHTB, ataupun juga apakah sudah termasuk mencakup dengan biaya balik nama. Jadi sertifikatnya itu nanti kan perlu dibalik nama ke nama kita selaku pembeli. Jadi ada biaya yang timbul di sananya. Kalaupun kita KPR, tentunya itu ada biaya tambahan lagi. Biaya KPR itu nanti akan meliputi biaya perbankan, administrasinya, biaya asuransi untuk mengcover selama kita sedang mencicil kreditnya, biaya kebakaran, serta juga nanti ada biaya-biaya lainnya yang perlu ditanyakan kepada pihak perbankan terlebih dulu. Jadi emang kalau mau beli rumah itu
panjang gitu ya durasinya ya, nggak bisa langsung hari ini deh jadi nih gitu, karena memang kita harus tanya dulu legalitasnya seperti apa bangunannya gitu ya. Bang Edward, selama mungkin terjun di bidang properti gitu ya dari tahun 2006 sudah memulai bahkan sampai tahun 2025, kan sudah lama sekali seperti itu, dan bertemu dengan banyak orang gitu. Pernah nggak mungkin Bang Edward ditipu atau kena masalah nih terkait dengan penipuan gitu? Pernah nggak kira-kira? Tentunya kita perlu banyak berhati-hati ya, karena ketika kita bertemu dengan banyak orang kan kadang kita nggak tahu sebenarnya motifnya bagaimana. Namun tentu balik ke tadi itu adalah lebih ke memahami calon pembeli mereka maunya bagaimana. Satu sisi tentunya kita juga ada berkonsultasi kepada pihak notaris atau pihak legal kita, bagaimana untuk mensikapi keadaan tertentu. Kalau penipuan tentunya biasanya sih hanya sebatas masih yang di awal-awal itu ibaratnya ketika mereka membayar booking fee tapi tidak melakukan pelunasan, namun kunci sudah diserah terimain. Nah, kadang yang hal-hal begitu aja. Oh, pernah juga Ya, seperti itu. betul sih. Jadi memang ya namanya manusia ya Bang ya, siapa yang tahu terkadang. Jadi memang benar-benar harus jeli nih ketika mungkin pemirsa ingin menyewa atau membeli langsung hunian gitu ya. Apa aja kira-kira Bang ketika mungkin kita nih ya yang pengen pertama kali nih beli rumah gitu ya, apa yang harus kita persiapkan? Kalau saya berpikir yang penting kita tahu tujuannya dulu. Nah, hari ini kita belinya buat apa? Kalau tujuannya sudah sangat jelas, mudah. Yang kedua tentunya tidak lepas dari budgeting atau financial planning kita. Bagaimana kita membayar cicilannya ataupun apakah uangnya sudah terkumpul. Ketika kita mau bayar cicilan tentunya kita juga harus memperhatikan biaya hidup kita. Pada umumnya kita jangan menyisihkan lebih dari 50% dari pendapatan kita. Misalnya ketika gajinya 10 juta atau 15 juta, artinya cicilannya itu tidak melebihi 5 sampai 7,5 juta per bulannya. Kemudian setelah itu saya berpikir tinggal kita menentukan lokasinya. Penentuan lokasi ini sangat gampang-gampang sulit. Bagi saya mungkin lokasi ini strategis, tapi bagi Kak Putri belum tentu strategis. Karena tergantung dengan tempat kerja kita, jarak kita. Mungkin kalau sudah berkeluarga, sekolah anaknya di mana. Jadi itu perlu diperhatikan. Saya sangat menyarankan kalau bisa tempat tinggalnya tidak terlalu jauh sehingga mobilitas di jalan itu tidaklah sangat lama. Mungkin bagi anak muda kalau genjet itu nggak apa-apa ya. Iya. Karena ya yang penting rumahnya estetik, yang penting kompleknya nyaman. Saya tinggal di agak pinggiran tuh nggak apa-apa. Namun nanti kalau sudah berkeluarga, sudah melibatkan anggota keluarga yang lain, itu akan menjadi satu pertimbangan. Setelah kita tahu lokasinya, ukuran bangunan menurut saya disesuaikan dengan budgeting aja. Karena ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Contohnya lokasi, itu nggak bisa diubah. Tapi kalau renovasi di dalam bangunan bisa diubah. Jadi itu dia ya tips and triknya ketika mungkin pemirsa ingin membeli sebuah hunian. Jadi memang harus dipikirkan mobilitas sih paling penting ya Bang Edward. Dan untuk kita juga mau tahu nih Bang Edward, budgeting kan rumah itu kan banyak tingkatannya. Mungkin ada rumah sederhana, menengah ke atas, bahkan sampai hunian yang mewah kita katakan. Itu budgetingnya dari angka berapa sih kisarannya? Kalau rumah sederhana dari berapa ke berapa? Kalau misalnya rumah yang menengah ke atas berapa gitu? Untuk di Kota Medan sendiri untuk saat ini? Setahu saya kalau untuk rumah sederhana yang diberikan program dari pemerintah itu di kisaran 160 juta. 160 juta. 60 juta. Setelah itu tentunya masih ada rumah yang di atas itu mulai dari 200-300an juta dengan rumah satu lantai. Kalau untuk mendapatkan di Kota Medan, setidaknya yang satu lantai itu pada umumnya di 400 sampai 500 juta. 400 sampai 500 juta. 500 juta. Itu untuk yang satu lantai. Andaikan kita ingin mencari yang dua lantai, tentunya harganya sudah di atas kisaran 500 sampai ke 1 miliaran. 1 miliaran. Jadi memang tergantung kebutuhan juga. Ya mungkin ya. Butuhnya untuk apa nih? Kalau kayaknya udah, oh kok aku anaknya banyak, ya udah disesuaikan seperti itu. Nah, Bang Edward, karena tema kita adalah prospek usaha properti di masa depan. Menurut Bang Edward sendiri, prospek nggak usaha properti ini untuk jangka waktunya 5 sampai 15 tahun ke depan lah? Seperti apa kira-kira Bang Edward? Walaupun kita memang mengetahui properti itu adalah salah satu kebutuhan pokok kita ya sebagai papan ya. Yang kita akan cermati adalah supply dan demand-nya.
supply dan demand seberapa banyak sih yang menyuplai atau membangun perumahan itu dan seberapa banyak orang yang membutuhkan. Kalau di Kota Medan saya masih melihat sangat positif karena Kota Medan ini sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, di mana supply-nya itu juga datang bukan dari untuk orang Medan aja, tapi saya berpikir seperti orang daerah, mulai dari Siantar, Tanjung Balai, Rantau Prapat, mereka juga bisa kepikiran untuk membeli properti di Medan. Dengan alasan mungkin anaknya kuliah atau mereka ingin anaknya bekerja di Kota Medan dan sebagainya. Nah, saya berpikir properti itu ke depan akan lebih fokus ke digunakan atau oleh ke end user daripada dijadikan sebagai instrumen investasi. Jadi kedepannya kalau fokusnya untuk digunakan seperti kita tahu kebutuhan untuk tempat tinggal ataupun usaha tapi dalam konteks yang misalnya pergudangan karena ada kebutuhan industri dan sebagainya itu masih oke. Masih oke Iya. ya, jadi memang harus dilihat lagi nih kebutuhannya seperti apa ya pemirsa. Tapi kalau misalnya untuk harga tanah sendiri di Kota Medan itu seperti apa? Naik enggak atau ya standar lah gitu? Bang Edward. Harga tanah tentunya ini kembali ke pengembangan developer ya. Saya melihat di tahun 2025 ini cukup challenging, cukup menantang, di mana banyak developer yang dulunya sangat agresif membangun, tapi di tahun ini cukup melambat untuk dalam membangunnya. Oke. Iya, sehingga ketika developer atau pengembang tidak dalam konteks mereka melambat untuk membangun, artinya mereka belanja tanah atau membeli tanah itu mungkin akan terjadi pengurangan. Oke, Gitu. jadi sebenarnya ada juga ya masalah-masalah di tanah ini ya. Jadi nggak mulus-mulus aja. Tapi berarti untuk kondisi tanah di Kota Medan sendiri tuh masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak. Ada, ya. Dan untuk prospek properti di Kota Medan ini masih positif. Masih positif. Masih positif. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi ya. Tentu kita mau tahu seperti apa tips and trick nih untuk Anda kira-kira yang ingin membeli rumah. Kira-kira apa yang harus ditanyakan nih ya mungkin kepada developernya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Follow Back. Kita punya Kita melangkah untuk terus maju. Kita berani lawan dan melaju. Oh, kita arungi dunia dengan tangguh. Pandang ke depan, kita pasti bisa berdiri, angkat kepala dan berlari. Lihat ke depan, lupakan belakang. Oh, berani, jangan menangis sampai kau berhenti. Jangan berhenti hingga nafas terhenti. Oh, berdiri, angkat kepala dan berlari. Lihat ke depan, lupakan belakang. Berani, jangan menangis sampai kau berhenti. Jangan berhenti hingga nafas terhenti. Jangan berhenti hingga nafas terhenti. Untuk pemirsa Anda masih menyaksikan Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Kita masih bersama dengan Bang Edward Sofyan, ini selaku pengusaha properti. Bang, kita juga mau tahu di segmen terakhir ini, cara kerjanya agensi properti ini seperti apa sih kira-kira? Baik. Di agensi properti kita saat ini kita ada 4 kantor ya. Kita ada punya cabang di Sutrisno, Citraland, Sunggal dan juga di Krakatau. Jadi kita setiap kantor itu punya penguasaan area masing-masing. Oke. Dan kita menempatkan agensi kita di sana untuk fokus ke area sana supaya mereka lebih bisa memahami area sana dan memberikan penjelasan kepada calon konsumen di sananya. Seperti itu. Seperti itu. Terus kalau kita misalnya mau konsultasi nih,
tapi belum tentu mau fix beli, masih bimbang gitu, bisa nggak kira-kira? Tentunya bisa. Bisa. Nah, jadi kita juga meminta agent kita bukan hanya sebagai tenaga penjual, tapi juga sebagai konsultan. Jadi misalnya kalau mau menghubungi kita nanti pada umumnya, misalnya saya mau tanya-tanya rumah dulu deh, mau konsultasi aja dulu bisa. Nanti bisa jumpai agent kita baik di kantor atau di luar kantor. Nanti disebutin aja kira-kira apa yang dibutuhkan saat ini, apakah lagi ingin menjual rumah atau ingin mencari rumah atau ingin menyewa rumah. Oke. Ya. Jadi kita juga bisa konsultasi budget gitu. Bisa. Misalnya, Bang aku punya uang nih segini, kira-kira cocoknya di mana ya? Cocoknya Benar. apa gitu? Berarti ada pilihannya gitu ya? Benar, kita ada pilihannya. Oke. Itu ya. Dikasih tahu juga nih, oh ini cocok nih sebudget segini, ini cocok seperti itu. Benar. Dan diarahkan nggak kira-kira Bang, kalau misalnya kita punya budget nih segini, tapi kita mau cari mungkin rumah yang lebih besar gitu, diarahkan nggak, oh kamu KPR aja atau gitu? Ada nggak solusi yang dihadirkan ketika kita punya masalah nih terkait rumah gitu? Tentunya kita pastinya ingin memahami customer-nya dulu ya, kebutuhannya sebagai apa dulu. Andaikan kita merasa sebenarnya rumahnya nih cocok buat dia, hanya mungkin ada sedikit budget yang ibaratnya belum terpenuhi saat ini, walaupun tadi pembelinya mengatakan ingin membeli secara cash, biasa kita menawarkan bagaimana kalau bapak atau ibu ngambil rumah yang sesuai kebutuhan, dan apakah bapak ibu keberatan untuk ibaratnya nambah sedikit buat KPR gitu. Tapi ini kembali ke preferensi masing-masing. Ada yang memang ingin kredit, tapi ada juga yang sangat saya tidak mau kredit. Ada Tapi juga. menurut Bang Edward sendiri sih, menurut Bang Edward nih ya pandangannya, karena sudah lama sekali terjun di dunia properti, mending kita KPR dulu atau kita nabung dulu nih, udah bisa beli cash, tapi kan mungkin jangka waktunya lama seperti itu. Ini pertanyaan yang paling sering ditanya ya. Jadi mau nabung dulu atau nih? Menurut saya banyak cara sudut pandang ke sana. Kita perlu tahu apakah properti ini kita beli secara untuk konsumtif atau untuk produktif. Jadi misalnya kalau untuk konsumtif hanya karena buat pakai saja dan tidak ada urgensinya karena kita hanya, toh kita juga sebenarnya ada rumah cuma hanya ingin mengkonsumsi aja, ini menambah lagi. Menurut saya itu menabung nggak masalah. Menabung dulu nggak masalah. Karena toh kan kita bisa jadi kita menabung dan uang kita manfaatin untuk usaha. Bisa jadi yang saat ini kita lagi menabung 200 juta, tapi karena kita menggunakan usaha kita, bisa jadi nanti ini kita bisa uang yang kita 200 juta bisa jadi 2 tahun 3 tahun lagi menjadi 500, 600. Bisa jadi kita tidak perlu kredit lagi, karena kita sudah menggunakan uang kita untuk lebih hal produktif. Tapi kalau misalnya dalam segi untuk kita beli ini karena untuk misalnya nih, saya beli ini karena saya tahu usaha kontrakan itu bagus, saya tahu di sini saya bisa jadikan untuk usaha nih, dan memang uangnya belum terkumpul. Menurut saya kalau kita mau ajukan kredit itu oke. Karena bisa jadi kita tidak kehilangan opportunity untuk bisnis tersebut. Dan ada perputarannya juga, tetap ada Benar. perputarannya gitu. Iya, bisa jadi nanti dari usaha kosnya itu yang membayar cicilannya. Itu bisa. Oke, jadi memang harus diperhatikan kembali kira-kira urgensinya nih apa nih. Iya. Nah, mungkin Bang Edward ini mungkin banyak anak-anak Gen Z, anak-anak milenial yang pengen nih kerja di bidang properti gitu ya. Apakah bidang properti ini hanya di bidang marketing aja gitu ya? Apakah biasanya kan kalau properti pasti marketing. Kalau udah dengar kata properti pasti marketing gitu. Apakah memang hanya marketing saja ini? Iya. Kita selain di bidang marketing pemasaran, kita juga ada di bidang media atau kita juga ada yang disebut sebagai markom. Sebelum kita ke bagian markom, kalau kata marketing mungkin adalah bukan pekerjaan yang sangat diminati saat ini. Iya. Namun kita sekarang sudah mengubah cara berpikir tim kita untuk masuk ke dalam agent properti. Mereka bukan hanya berpikir sebagai penjualan saja, tapi kita juga meminta tim kita sebagai konten kreator properti. Jadi di bagian ketika seseorang bergabung menjadi agent propertinya di Peta Rumah atau marketing di Peta Rumah, kita membuat mereka sebagai konten kreatornya properti di Peta Rumah. Artinya setiap agent itu mereka berani tampil di depan kamera untuk menceritakan properti-properti yang mereka lagi pasarin. Tujuannya saya melihat cara pemasaran saat ini berbeda. Bukan seperti bagi brosur lagi, jaga pameran.
Tapi saya berpikir bagaimana mereka bisa menjadi influencernya properti. Sehingga kalau nanti ada calon pembeli yang ingin bertanya, konsultasi, bisa DM mereka atau ngechat mereka di sosial media. Satu sisi kita juga dilengkapi dengan tim media kita. Tim media kita ada yang meliputi sebagai content planner, mulai dari videographer, creative designer, untuk membantu agent kita yang baru masuk bergabung, tidak mengerti sama sekali mengenai ini, kita bantu mereka untuk bikin konten video yang menarik. Jadi nanti videographer kita akan ikut marketing kita ke lapangan, buat syuting, mulai dari foto videonya, buat editing, sampai videonya itu selesai, tinggal ditayangkan. Jadi memang banyak posisinya. Iya. Tapi kalau di timnya Peta Rumah sendiri, di timnya Bang Edward, itu banyak anak-anak dari kalangan usia berapa sih? Malahan banyak kalangan dari usia 20-an sampai 35. Oh, berarti masih muda-muda, masih anak-anak Gen Z, anak-anak milenial gitu ya. Benar. Kan biasanya kalau orang dengar kata marketing pusing nih, pasti harus ada penjualan gitu ya. Kalau di Peta Rumah sendiri seperti apa teknik ke tim marketingnya gitu? Apakah memang harus menjual produk gitu, menjual perumahan atau seperti apa? Dari kita umumnya mereka masuk ini dengan kemauan sendiri ya, karena mereka statusnya adalah freelance dan juga pendapatan mereka based on commission, dari komisi. Jadi mereka sangat punya inisiatif yang besar untuk melakukan penjualan. Dan biasanya dari tempat kita adalah membantu mereka bagaimana untuk mendapatkan calon prospek. Apakah kita membantu mereka dari sistem leads-nya, dan saat ini kita juga ada menyediakan aplikasi buat tim Peta Rumah kita. Oke, ada aplikasinya. Iya. Aplikasi apa? Jadi kita ada punya aplikasi internal kita yang disebut sebagai Peta Rumah Connect, yang mereka bisa download di HP mereka. Di sana akan berisi dengan ribuan rumah yang hendak dijual. Jadi di sana mereka tidak perlu mencari rumah lagi yang hendak dipasarkan, karena di sana sudah ada. Dan juga ada puluhan sampai ratusan proyek perumahan yang lagi dipasarin. Serta kita memudahkan mereka mencari data itu dengan bantuan ada fitur map-nya. Sehingga kita disebut sebagai peta rumah. Jadi kita kalau bayangin, kita seperti ada satu peta ketika kita bukain. Nanti di sana kan pop up ada properti-properti mana yang mau dijual. Misalnya nih, saat ini saya sedang berada di kawasan TVRI di Putri Hijau. Saya cukup tekan my location aja. Nanti saya akan melihat sekitaran di sini ada properti yang mau dijual sama disewakan yang mana aja. Saya tinggal klik aja, sudah ada foto, harga, dengan saya mesti kontak kepada rekan kerja saya yang namanya siapa. Sudah langsung semuanya ya. Benar. Gitu ya. Tapi Bang Edward nih, ketika misalnya Putri atau pemirsa nih punya rumah, pengen jualin gitu ya, itu gimana mungkin prosedurnya? Ketika saya punya rumah nih, mau minta tolong sama Peta Rumah untuk dijualkan, itu seperti apa kita prosedurnya? Umumnya setelah menghubungi ke kita, nanti tim kita akan janjian berjumpa di lokasi tersebut untuk melakukan survei pertama dulu. Di survei pertama biasanya mereka akan melakukan pengambilan foto di lokasi. Setelah itu kemarin mereka akan mengecek untuk legalitasnya, untuk memastikan Kak Putri adalah pemilik yang sah di sana. Nah, yang terakhir tentunya kita akan diskusi mengenai harga. Semua harga itu keputusan dari pemilik. Ingin menjual di harga berapa. Kita hanya sebagai konsultan untuk memberikan satu masukan harga. Misalnya kalau Kak Putri mau menjual dengan cepat, kita biasa akan mencarikan data pembandingnya dulu. Misalnya kakak ingin menjual rumahnya di harga 500 juta. Cuma untuk rumah yang sekian dengan luas yang sekian di komplek yang masih sama, kita dapat beberapa yang ada yang buka harga di 400, 425 dan juga 450. Nah, saya mesti tahu kelebihan rumah dari kakak. Supaya dengan begitu saya bisa menceritakan kepada calon pembeli. Nah, itu namanya pricing strateginya yang tepat. Seperti itu. Nah Bang, ini untuk pesan ataupun tips and trick yang terakhir nih untuk pemirsa, kira-kira apa yang harus ditanyakan pertama kali ya? Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan ketika ada customer nih yang ingin membeli rumah gitu? Kira-kira umumnya biar nggak lupa nih, karena kan kalau kita beli rumah nih bingung mau nanya apa gitu. Udah bagus kok, ya udah gitu. Apa sebenarnya yang harus ditanyakan nih Bang untuk tips and trick pemirsa juga? Kalau saya berpikir kalau misalnya kita hendak membeli rumah, kita harus bertanya mengenai tidak luput itu legalitasnya. Legalitasnya misalnya dia sertifikatnya apa? Yang saya sarankan paling 2, sertifikat hak milik dengan sertifikat hak guna bangunan. Karena 2 legalitas ini bisa diagungkan ke bank, selebihnya tidak.
Baru yang kedua tentunya biaya-biaya yang apakah ada biaya yang perlu saya ketahui di awal. Misalnya biaya balik nama, biaya atau jual beli, biaya notaris, biaya KPR, apa saja. Setelah kita memahami legalitas dan juga kita sudah memahami untuk biayanya, saya berpikir yang penting rumah kita sudah lihat juga. Benar. Kita sudah survei. Kalau khusus perumahan baru tentunya kita perlu tahu kapan serah terimanya selesai. Dan ketika selesai serah terima itu seperti apa yang saya dapatin. Karena kadang rumah contoh dengan rumah yang diserah terima itu berbeda. Ada yang dengan perabot dibikin rumah contohnya, tapi yang kita dapat itu belum tentu ada ini. Jadi kita perlu tanyakan itu di awal. Oke, nah itu tadi dia pertanyaan yang harus Anda tanyakan ya pemirsa ketika ingin membeli sebuah hunian rumah. Terima kasih sudah hadir Bang Edward, telah memberikan kita mungkin pandangan baru terkait dengan properti gitu ya. Karena kita ya taunya properti udah rumah gitu, tapi ternyata banyak nih bidang-bidangnya. Terima kasih juga pemirsa Anda sudah menyaksikan Ngopi. Jangan lupa tetap saksikan Ngopi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Zen pamit undur diri dan sampai jumpa.